Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat yang tiada henti-hentinya kepada kita. Dari nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berjumpa walau hanya melalui video virtual ini. Perkenalkan, saya Heniza Fitri Aprilia dengan NIM 5203240033 dari kelas A Prodi Gizi. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, serta kepada kita selaku penganut sunnahnya. Ibu Dr. Hapnilaila Siregar, SAGMA, selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam, serta teman-teman semua yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah yang bertentangkan salah satu ibadah utama di bulan Ramadan adalah sedekah. Islam menganjurkan umatnya untuk banyak bersedekah. Sedekah merupakan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah bukan hanya berupa harta, tapi juga bisa berupa perbuatan. Menyingkirkan diri di jalan dan menyampaikan ilmu juga termasuk sedekah. Memberikan senyuman juga sedekah. Tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah secara zahir memang berkurang, namun sebenarnya harta itu bertambah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah karunia-Nya dan menggantikan harta yang telah disedekahkan itu melalui berbagai jalan. Di antara kekuatan bersedekah adalah 1. Dapat menghapus dosa. Nabi SAW bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Akan tetapi bukan berarti dosa-dosa akan terhapus begitu saja tanpa disertai dengan taubat dan perbuatan yang baik. 2. Mendapatkan pahala yang berlipat ganda, sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 245 dan surat Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, percaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. 3. Terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Orang yang memberikan sumbangan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat yang berasal dari kalangan mujahid. Maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. 4. Mendapat naungan di hari akhir. Rasulullah SAW menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapatkan naungan di suatu hari yang ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, menyembunyikan amalnya itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Abu Bakar As-Siddiq telah menginfakkan seluruh hartanya dalam suatu kesempatan, dan Umar radhiyallahu anhu menginfakkan separuh hartanya. Sedangkan Utsman radhiyallahu anhu menyiapkan bekal seluruh pasukan Al-Usrah. Jika kita merasa berat dengan sedekah harta, ada banyak bentuk sedekah lain yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Sifat kikir, merasa rugi, juga takut miskin adalah penghalang bagi seseorang untuk membagikan hartanya yang dimiliki, apalagi sesuatu yang amat dicintai. Padahal di balik uluran tangan atau menyedekahkan harta itu ada keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Demikianlah ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.
Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Dan yang salah atau keliru itu datangnya dari pribadi saya sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.